Halo Sobat KN. Berdasarkan PMK nomor 118 tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau yang dapat disingkat DJKN mengalami pemisahan fungsi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta perubahan struktur organisasi. Contoh perubahan struktur organisasi tersebut antara lain, yang pertama, pemisahan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atau yang dapat disingkat PKNSI menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara atau yang disingkat PKN dan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi yang disingkat TSI. Yang kedua, peleburan Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain atau yang disingkat PNKNL ke direktorat lainnya. Yang ketiga, perubahan Direktorat BMN menjadi Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara yang disingkat PKKN dan penambahan Stupdit di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara atau PKN. Berdasarkan PMK nomor 118 tahun 2021, DJKN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna melaksanakan tugas tersebut, adapun susunan organisasi DJKN yaitu sebagai berikut. Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Penilaian, Direktorat Lelang, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi, dan kelompok jabatan fungsional. Salah satu unit eselon 2 yang mengalami perubahan adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara atau PKN. Selain pemisahan dan perubahan nama unit, yaitu dari PKNSI menjadi PKN, Direktorat PKN juga mengalami penambahan unit eselon 3 atau subdirektorat. Berdasarkan PMK nomor 118 tahun 2021, Direktorat PKN memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang BMN, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Adapun susunan organisasi dari Direktorat PKN adalah sebagai berikut. Subdirektorat PKN 1, Subdirektorat PKN 2, Subdirektorat PKN 3, Subdirektorat PKN 4, Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan PMK nomor 118 tahun 2021, Subdirektorat PKN 1, PKN 2, PKN 3, PKN 4 memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan dan akuntansi BMN pada kementerian atau lembaga dan BLU, dan kekayaan negara lain-lain, pengurusan piutang negara, pengelolaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain, serta penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data kekayaan negara lingkup 1, 2, 3, dan 4. Adapun lingkup tugas dari masing-masing subdirektorat di Direktorat PKN, yang pertama adalah dari Subdirektorat PKN 1. Subdirektorat PKN 1 memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN pada lingkup 1. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 1. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara lain-lain lingkup 1. Yang keempat, pengelolaan BMN ex BMN Idle. Yang kelima, Wakpabun TK terkait pengelolaan aset ex Pertamina. Selanjutnya, lingkup tugas dari Subdirektorat PKN 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 2. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 2. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara lain-lain lingkup 2. Yang keempat, Wakpabun TK terkait pengelolaan aset yang timbul dari pemberian BLBI. Kemudian, beralih ke Subdirektorat PKN 3. Lingkup tugas dari Subdirektorat PKN 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 3. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 3. Yang ketiga,
pengelolaan kekayaan negara lain-lain lingkup 3. Yang keempat, pengelolaan aset lain-lain dalam kelolaan DJKN. Yang kelima, Wakpabun TK terkait pengelolaan aset lainnya. Selanjutnya adalah Subdirektorat PKN 4. Perubahan struktur organisasi di DJKN salah satunya adalah penambahan subdirektorat di Direktorat PKN. Subdirektorat baru tersebut ialah Subdirektorat PKN 4. Untuk mengenal Subdirektorat PKN 4 lebih jauh, maka penjelasan terkait lingkup tugas dari Subdirektorat PKN 4 akan lebih detail di masing-masing seksi di Subdirektorat PKN 4 berdasarkan Kepdirjen nomor 188 tahun 2022. Lingkup tugas dari seksi PKN 4A antara lain, yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 4A. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 4A. Yang ketiga, kegiatan penunjang pengurusan PN atau pencegahan, izin blokir surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek, dan izin pembukaan rahasia bank lingkup 1. Yang keempat, pengelolaan aset BMN Hulu Migas dan PKP 2B lingkup 4A. Selanjutnya, lingkup tugas dari seksi PKN 4B antara lain, yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 4B. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 4B. Yang ketiga, kegiatan penunjang pengurusan PN atau pencegahan, izin blokir surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek, dan izin pembukaan rahasia bank lingkup 2. Yang keempat, pengelolaan aset BMN Hulu Migas dan PKP 2B lingkup 4B. Selanjutnya, lingkup tugas dari seksi PKN 4C antara lain, yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 4C. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 4C. Yang ketiga, kegiatan penunjang pengurusan PN atau pencegahan, izin blokir surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek, dan izin pembukaan rahasia bank lingkup 3. Yang keempat, pengelolaan aset BMN Hulu Migas dan PKP 2B lingkup 4C. Kemudian, lingkup tugas dari seksi PKN 4D antara lain, yang pertama, penelaahan rencana kebutuhan BMN lingkup 4D. Yang kedua, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada KL lingkup 4D. Yang ketiga, kegiatan penunjang pengurusan PN atau pencegahan, izin blokir surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek, dan izin pembukaan rahasia bank lingkup 4. Yang keempat, pelaksanaan penghapusan piutang negara pada non-KL. 5. Pengelolaan aset BMN Hulu Migas dan PKP 2B lingkup 4D. Enam, pengelolaan KKOB Panas Bumi. 7. Pengelolaan kekayaan negara berupa SDA. 8. Pengelolaan terhadap BMN Hulu Migas pada pengelola barang yang telah diserahkan dari pengguna barang.
Setelah memahami sedikit lebih detail terkait lingkup tugas dari masing-masing seksi di Subdirektorat PKN 4, dapat diketahui bahwa Subdirektorat PKN 4 memiliki tugas untuk mengelola kekayaan negara lain-lain yang berupa BUMN Hulu Migas dan PKP 2B. Namun, apakah Sobat KN mengetahui apa sih BUMN Hulu Migas dan PKP 2B itu? Dan apa saja kegiatan pengelolaan yang dilakukan PKN 4? Berdasarkan PMK nomor 140 tahun 2020, BUMN Hulu Migas ialah semua barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerjasama antara kontraktor dengan pemerintah, termasuk yang berasal dari kontrak karya atau contract of work dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Pengelolaan BUMN Hulu Migas dapat meliputi tanah, harta benda modal, harta benda inventaris, material persediaan, limbah sisa produksi, dan limbah sisa operasi. Pengelolaan BUMN Hulu Migas dapat meliputi 14 kegiatan. Namun, kegiatan pengelolaan yang menjadi fokus dari Subdirektorat PKN 4 ialah penggunaan, penyerahan kepada pemerintah, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahan status penggunaan, kemudian pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, kemudian penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Berdasarkan PMK nomor 225 tahun 2021, Perjanjian Kerjasama atau Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B adalah perjanjian kerjasama atau karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara. Lalu, BUMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan atau dibeli kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan, atau tidak dialihkan oleh kontraktor, serta pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik pemerintah, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum. BUMN dari PKP2B dapat meliputi tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, perlengkapan, dan bahan. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan BUMN lebih lanjut, Sobat KN dapat melihat unggahan akun sosial media Direktorat PKN. Terima kasih.